Hai semua, terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian tonton videonya sampai habis ya. Perkenalkan, nama aku Devi. Aku mahasiswi psikologi dari Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, biar nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai. Seperti judulnya, Start 2021 with Optimism. Di video ini kita akan bahas nih, gimana sih caranya mengawali 2021 dengan sikap optimis, mengingat 2020 kan akan segera berakhir nih. Kalau gitu, langsung kita cari tahu yuk. Seperti yang kita tahu, seluruh dunia saat ini tengah bersama-sama melawan COVID-19. Berbagai kesulitan juga dialami oleh semua orang. Ditambah lagi, sampai saat ini belum juga bisa dipastikan kapan fenomena COVID-19 ini akan selesai. Kondisi ini tentu menambah kekhawatiran banyak orang. Apakah 2021 akan jauh lebih baik dari tahun ini, atau justru akan lebih buruk? Namun sebenarnya, ada loh kunci untuk menjalani 2021 dengan lebih baik, yaitu awali tahun dengan sikap yang optimis. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih optimis? Optimis adalah sikap positif dalam memandang segala hal yang mampu mendorong semangat untuk meraih hasil yang lebih baik. Dan bukan hanya berdiam meratapi nasib ya. Orang yang memiliki sikap optimis ini akan selalu memandang positif tidak hanya kepada dirinya, tapi juga kepada orang lain. Berpikir positif akan menjadi sumber kekuatan bagi seseorang untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Optimisme ini dibentuk melalui dukungan dan keinginan, serta kondisi dari individu itu sendiri melalui penerimaan terhadap dirinya. Lalu, gimana ya mengawali tahun 2021 dengan sikap optimis? Ambil hal yang baik dari tahun 2020. Walaupun mungkin bukan tahun terbaik, tapi pastinya ada dong hal yang positif yang bisa diambil. Dan untuk hal yang kurang baik, coba deh diperbaiki. Jadikan sebagai bahan introspeksi untuk mengawali tahun dengan lebih baik lagi. Di tahun 2020 ini sudah banyak sekali hal yang berubah. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun 2021 pun akan ada perubahan-perubahan yang lainnya. Maka beranikan diri untuk menghadapi perubahan tersebut ya. Biasakan diri dengan perubahan itu melalui beradaptasi. Jangan jadikan perubahan itu sebagai hal yang menyeramkan, tapi coba jadikan itu sebagai sebuah proses dalam menjalani hidup. Resolusi menumbuhkan harapan kita akan kehidupan di tahun selanjutnya. Saat membuat resolusi, tentunya hal yang ingin kita capai, hal yang positif bukan? Harapan inilah yang nantinya akan mendorong diri kita untuk menjalani 2021 dengan lebih optimis lagi. Di tengah mengalami kesulitan, optimis adalah penopang terbaik untuk bersandar. Perlu diingat bahwa di dalam setiap duka, setiap kehilangan, setiap kesedihan, masih ada harapan dan optimisme di masa mendatang. Banyak loh dari kita yang hanya menjadikan pandemi ini sebagai masalah, bukan sebuah tantangan yang harus dicari solusinya. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita melihat suatu kejadian itu cuma dari sisi negatifnya, bukan sisi positifnya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Helen Keller pernah berkata, "Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence." Sedari tadi kita udah banyak bahas nih, optimis, optimisme, optimisme. Pasti di antara kalian nih banyak yang tanya, kenapa sih kita tuh harus optimis? Ternyata dengan menumbuhkan sikap optimis, banyak loh manfaat yang bisa kita dapat. Apa aja ya manfaatnya? Yuk kita lihat. Meningkatkan imun tubuh, mengurangi resiko terkena serangan jantung, lebih bahagia, panjang umur, semangat untuk maju yang tinggi, dan dapat menjadi penyembuh.
Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai bagaimana mengawali 2021 dengan sikap yang optimis. Semoga dari video ini ada manfaat yang bisa kalian ambil dan terapkan di kehidupan nyata ya. Saya Devi, mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan, dan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa.